Terletak di dataran subur sekitar 20 km ke arah barat daya dari kota Salatiga, Desa Butuh menyimpan jejak sejarah yang unik. Menurut penuturan masyarakat setempat, nama Butuh sendiri dipercaya lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat akan air ketika masa kekeringan melanda. Dipandu oleh seorang tokoh bernama Ki Saridongso, mereka menemukan sumber mata air di bawah pohon bendo yang menjadi titik awal berdirinya pemukiman ini. Karena para pendatang datang untuk memenuhi kebutuhan akan air, maka tempat ini pun disebut sebagai Desa Butuh. Namun, sejarah Desa Butuh tidak berhenti di sana. Seiring berjalannya waktu, desa ini mengalami berbagai perubahan dari berbagai aspek yang membentuk wajahnya seperti sekarang. Mari kita telusuri perkembangan Desa Butuh dari masa ke masa melalui pembabakan sejarah yang merekam dinamika masyarakat dan lingkungannya dalam rentang waktu yang panjang. Desa Butuh merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Desa ini terletak dekat dengan kaki Gunung Merbabu yang menyebabkan topografinya naik turun berlekuk-lekuk semakin ke atas. Menurut penuturan orang sepuh setempat, dahulu orang-orang membangun pemukiman di tempat ini karena sempat diusir oleh orang-orang Belanda dari lahan tempat tinggal asalnya. Alasan orang-orang Belanda mengusirnya karena orang-orang Belanda menginginkan lahan yang subur milik orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Karena itu, penduduk setempat pun pergi ke tempat lain untuk mencari tempat tinggal hingga akhirnya tibalah mereka di Desa Butuh. Dulu dan sekarang itu ya baik sekarang. Dulu sepi. Orangnya masih namanya apa? Kolot. Kolot. Kan sudah berpengetahuan. Biarpun belum jelas tapi sudah mengerti bukan buta huruf. Kalau dulu kan rata-rata semuanya kan petani di sini. Sekarang ya gini, semuanya rata-rata hidupnya ditabrak kalau anak sekarang. Nah, dulu kan kalau mau ke pasar kan sulit, ibaratnya kan harus jalan kaki, jalan kan masih tanah. Kalau sekarang kan udah, kalau tadi kan udah aspalnya beton kan udah ada. Sekarang kan ya rata-rata perekonomian kan sudah naik semuanya. Jadi kalau mau ke pasar, mau bekerja itu sekarang sudah gampang. Untuk ekonomi ya alhamdulillah sudah meningkat secara drastis. Pada masa itu, suasana di desa sangat mencekam. Kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda tidak serta-merta membawa ketenangan. Justru malah memunculkan ketegangan baru di tengah masyarakat. Rakyat dari berbagai daerah membentuk kelompok-kelompok sendiri dengan tujuan mempertahankan kepentingan dan ego masing-masing. Sebagian mendukung pemerintah yang sah, sementara sebagian lainnya menolak untuk tunduk pada otoritas tersebut. Kelompok yang anti pemerintah kerap menggunakan berbagai cara untuk menguasai lingkungan sekitarnya, mulai dari intimidasi, penculikan, hingga penjarahan harta benda. Keberadaan kelompok-kelompok ini menimbulkan rasa cemas dan takut di kalangan masyarakat setempat. Selain itu, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas, ditambah dengan tingginya angka buta huruf sehingga memperburuk kondisi sosial yang ada. Kelas 45 damai, 49 di situ yang namanya Republik, di sini Belanda. Oh, di sini masih Belanda? Iya, masih Belanda. Itu batasnya itu jurang dulu. Ada tentara Batu, ada Bipri, ada tentara Tekla, ada tentara resmi, TNI, itu ada. Berapa macam mengaku sendiri-sendiri. Ada yang merajalela, ada yang ikut pemerintah. Yang saya ketahui itu yang merajalela adalah tentara Batu. Tentara Batu itu apa, Mbak? Jadi kalau mengambil badan gitu. Kayak darah gitu? Ya, darah. Dan itu sangat ganas. Kondisi sosial dan ekonomi di desa ini mulai menunjukkan perbaikan meskipun belum sepenuhnya stabil. Pada masa itu, listrik mulai masuk ke desa menjadi salah satu penanda awal modernisasi yang perlahan mengubah kehidupan masyarakat. Kehadiran listrik membuka jalan bagi pembangunan pabrik-pabrik dan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren yang mulai berdiri secara bertahap.
Perkembangan ini berdampak signifikan pada mata pencaharian warga. Banyak penduduk yang sebelumnya menggantungkan hidup pada pertanian dan peternakan mulai beralih menjadi buruh pabrik. Sementara, hanya sebagian kecil yang tetap bertahan di sektor agraris. Selain itu, para pendatang dari luar desa mulai berdatangan untuk bekerja di pabrik maupun pondok pesantren. Keadaan sosial dan pola pemukiman pun ikut berubah, menyesuaikan dengan lokasi tempat kerja mereka, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi dan akses masyarakat terhadap fasilitas modern. Semenjak ada perusahaan peternakan dan pondok pesantren, yang dulu peternakannya Nandi Amat Agung, peternakan sapi, itu zaman dulu Orde Baru, itu di sini di wilayah juga wilayah lingkungan itu Banaran Patemon itu peternakan Nandi Amat Agung itu. Terus pondok pesantren Al-Esa ini itu masuk di sini sekitar kalau NAA itu 8687 itu masuk sini. Kalau pondok ini tahun 90-an itu 90-an. Nah, ini mulai orang-orang luar itu masuk. Ya, tapi masih dalam batas kos. Kos juga bekerja di peternakan itu. Pada masa itu, seluruh Indonesia mengalami krisis besar yang mengguncang perekonomian nasional, yaitu krisis moneter. Meskipun berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dampaknya sangat terasa di seluruh lapisan masyarakat. Nilai tukar rupiah anjlok tajam terhadap dolar Amerika Serikat, yang kemudian memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dan membuat banyak rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Desa Butuh, krisis ini juga membawa dampak yang signifikan. Sebagian besar masyarakat kesulitan secara ekonomi akibat meningkatnya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli. Namun, ada juga warga yang mampu bertahan di tengah masa sulit ini, karena mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dari hasil pertanian dan perkebunan di lahan yang mereka kelola sendiri. Desa itu sebetulnya berpengaruh dan tidak, karena ya kan belum kenal berdagang. Kalau orang dagang mungkin ya, kalau orang petani itu kan hasilnya dimakan sendiri, karena nggak terlalu apa ya, efeknya nggak terlalu besar. Tapi yang terasa itu memang krisis moneter itu ada devaluasi itu ya, ada penurunan harga kan, uang mata uang itu dulunya karena apa ya, beli apa sekarang cuma karena 1.000 jadi 1 rupiah, itu kan nominalnya terlalu. Mungkin ya yang kena dampak itu yang sudah bekerja di luar sana, yang seperti yang punya perangkat desa gitu mungkin agak berpengaruh. Tapi kalau untuk warga lokal itu nggak terlalu berpengaruh. Karena ya gimana nih, kehidupannya kan cuma bertani berkebun gitu aja kalau dulu. Pada masa ini, Desa Butuh mengalami perkembangan yang semakin pesat. Sejak berdirinya pabrik dan pondok pesantren, banyak pendatang yang mulai bermukim di desa ini, yang mendorong pertumbuhan penduduk sekaligus memajukan perekonomian desa. Di tahun-tahun tertentu, pemerintah desa juga meluncurkan berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, seperti program kelompok usaha bersama atau KUB dan budidaya kelengkeng varietas New Crystal yang masih berjalan hingga kini. Program-program inilah yang menjadi ciri khas sekaligus kekuatan Desa Butuh dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan ekonomi warganya. Ini juga program pemerintah itu ada 2011 itu mendapatkan kelompok tani, tapi itu gerakan penghijauan nasional itu. Jadi kelompok tani suruh menanam bibit itu 10 hektar. Itu nanti ditanamkan, hasilnya disuruh apa ya, itu dikasihkan ke pemilik. Di wilayah sini itu orang luar senang masuk sini, itu akses kemana-mana dekat. Jadi mau umpamanya jalan ke pasar, jalan itu dekat, ya. Terus fasilitas umum, pom bensin atau apa itu dekat.
Covid itu kan sudah pada kerja di pabrik ya. Itu di pabrik itu terpengaruh. Itu seminggu biasanya kita kerja 5 hari, kadang cuma kerja 2 hari. Sosialisasi juga kurang, kan kita tidak boleh bertatap muka, tidak boleh terlalu berdekatan dengan tetangga kan. Jadi kan ya agak terpengaruh itu Mbak, itu terutama di sektor di pabrik itu pasti berpengaruh sekali. Soalnya ya ada yang cuma 2 hari berangkat, 3 hari berangkat gitu, nggak menentu tergantung pabriknya. Kini, Desa Butuh telah mengalami banyak perubahan, dari masa krisis dan ketidakpastian menuju era pertumbuhan dan kemandirian. Listrik, industri, dan pendidikan menjadi pintu masuk kemajuan. Sementara, program-program seperti KUP dan budidaya kelengkeng New Crystal memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Di balik semua perkembangan ini, semangat masyarakat untuk bertahan dan bangkit dari masa-masa sulit menjadi fondasi utama yang menjadikan Desa Butuh seperti sekarang. Desa yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga mampu beradaptasi dan memanfaatkan potensinya untuk masa depan yang lebih baik.